kering dulu, ditiriskan dulu, karena nanti ini juga bakal digoreng, dan sebelum digoreng harus dicuci dulu dan dikeringin dulu. Nah, ini kan kurang asin nih teman-teman, kan bisa ditambahin dikit garam. Yo, ada tisu malahan. Oke, yo, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama aku, Buana Popin di sini. Dan ya, akhirnya I'm back lagi, di vlog lagi. Waduh, ini agak lemot sih di kamera. Oke, enggak apa-apa. Jadi akhirnya aku kembali lagi di YouTube, kembali lagi nongol di YouTube. Dan ya, sorry banget kalau sudah agak lama nggak aktif lagi di YouTube, jadi sorry banget. Dan akhirnya kali ini aku ada bikin video baru lagi, dan video baru ini apa? Nah, ini kalian sudah pasti lihat, udah tahu nih. Udah ada ini kompor di sebelah, ini ada beberapa bahan-bahan makanan. Nah, ini pasti sudah tahu kalau hari ini aku bakal buat konten masak-masak lagi nih. Nah, sebenarnya kali ini tuh masak-masaknya simple, karena bener-bener simple, baik cara memasaknya, terus bahan-bahannya tuh simple banget. Dan oh iya, sebelumnya aku juga maaf banget nih kalau misalnya suaraku ada kayak keganggu suara-suara lain. Nah, ini karena aku di dekat exhaust fan, atau kayak ya buat nyedot angin atau asap kalau buat lagi masak. Nah, itu biar gak bau di dalam rumah, jadi aku pakai ini. Jadi mungkin suaraku agak kebalap-balapan sama suara-suara exhaust fan-nya, tapi nggak apa-apa. Oke, pada kali ini aku akan memasak yaitu balado terong. Nah, bahan-bahannya apa aja sih yang dibutuhkan? Nah, ini nggak perlu, ini nggak perlu. Oke, ini juga nggak perlu. Yang di depan itu yang hijau-hijau itu. Nah, oke. Nah, kali ini ada yang pertama pastinya ada terongnya. Ini bahan utamanya. Nah, ini bahan utamanya ada terong. Di sini cukup butuh 4 aja. Di sini ada 4 terong. Terus di sini ada ikan asin teri. Terus ada cabai merah keriting sama cabai rawit. Nah, nanti juga ada tomat. Tomatnya lagi direbus juga. Nah, jadi sebelumnya aku mau potong dulu nih ya terongnya. Nah, ini semuanya udah dicuci. Ini ikannya tadi udah tak cuci. Ini tinggal lagi nunggu kering dulu, ditiriskan dulu, karena nanti ini juga bakal digoreng, dan sebelum digoreng harus dicuci dulu dan dikeringin dulu. Nah, ini juga semuanya udah dicuci. Tadi cabai udah dicuci, dan ini cabai-cabeannya sama tomatnya tuh udah dicuci. Kenapa itu yang di belakang itu? Ketawa-ketawa dengar cabai-cabean. Oke. Oke, pertama terong nih. Caranya yang pertama ini potong dulu ujungnya, ini ujung terong ini, karena ini nggak bakal kepake. Ini buat apa kamu makan ininya tuh, buat apa nih panjang-panjang ini, keras tau enggak. Oke, ini potong-potong dulu semuanya ujung-ujungnya, dan ini harus dipotong semua ya. Dan ya ini sebenarnya sudah kayak sambil mungkin cerita-cerita sambil masak, sambil potong dulu ujung-ujungnya. Nih, semua ujung-ujungnya kan udah dipotong nih terongnya. Nah, sekarang selanjutnya itu kita potong dari cara motong terong buat balado terong itu gimana? Nah, ini caranya gini nih. Ini diparuh dulu di setengah. Udah ya. Nah, ini kan udah kebelah nih jadi setengah nih. Nah, ini udah kepotong. Ini bisa terserah, ini mau dipotong lagi setengahnya gini, memanjang gini. Nah, habis itu kita potong gini. Nah, mungkin ukurannya setelah dipotong kayak gini, ya mungkin segini lah ya, segini nih, seruas jari ini, atau mungkin agak panjangan dikit lagi, nggak apa-apa, terserah kalian. Tapi ya terserah metode memotong kalian kayak gimana, itu kan juga selera kalian sendiri waktu pengen makan, waktu masak, terserah kalian. Tapi kalau aku dari gini aja bentukannya. Bentar, ini dipotong dulu. Dan ya bang, kenapa sih kau nggak dan sebenarnya aku juga ini ya dapat di komen ataupun ditanyain, loh kamu kan apa nggak upload lagi video, kenapa nih? Nah, sebenarnya sorry banget, aku nggak pernah upload lagi karena satu ya super sibuk. Ya, jadi di kampus itu memang benar-benar lagi crowded, jadi ya nggak bisa seaktif dulu yang bisa seminggu sekali upload.
Ini tukang masaknya lagi pilek. Enggak. Pileknya gara-gara kena cabai nih loh direbus. Nah, oke, mungkin sebelum ke potong ini, kita selanjutnya geser dulu sebentar. Nah, di sini ini kan lagi aku rebus. Nah, ini rebusnya ini isinya ada cabai rawit, terus ada cabai merah keriting sama tomat. Nah, kali ini yang aku butuhkan di dalam ya buat direbus itu cabai merah keritingnya itu 15, terus cabai rawitnya itu 7, sama tomatnya 2. Nah, sebenarnya itu bebas, terserah kalian mau berapa takarannya, tapi juga disesuaikan sama terongnya, jumlah terongnya. Kalau jumlah terongnya banyak ya ininya juga dibanyakin. Atau misal nih kalian butuh pingin rasa yang paling pedes banget, nah ya berarti tambahin cabai rawit setannya. Nah, terus cabai merah keritingnya itu buat apa? Ya satu memang pedas tapi nggak terlalu pedas. Cuma cabai merah keriting itu difungsikan buat pewarnanya. Nah, kalau memasak itu kita geser lagi. Kalau kata chef handal, chef senior Gordon Ramsay, no color, no flavor. Jadi nggak ada warna, nggak ada rasa. Nah, itu memang kenyataan. Jadi semakin warnanya kelihatan, semakin menarik, berarti itu rasanya udah oke banget tuh. Nah, oke, lanjut ke alasan kenapa sih nggak on lagi nih di YouTube. Nah, sebenarnya aku juga nggak ngitungin ya berapa lama aku nggak aktif di YouTube. Cuma aku beberapa memang sedikit nggak itu ya, waktu upload tuh sebenarnya ada upload video. Cuma memang nggak aku kayak umumin gitu lewat story Instagram kayak aku udah upload video nih. Sebenarnya ada video baru, cuma memang videonya tuh video yang bukan vlog, cuma ya video nari. Waktu aku nari, coba dicek di YouTubeku, di channel YouTube. Nah, itu kan ada 2 video yang baru. Nah, itu memang aku upload biar gak sepi-sepi banget. Jadi aku menandakan kalau ini loh aku masih on. Nah, cuma karena belum ada waktu buat bikin konten, karena kan ini belum ada nih tim buat editingnya, terus masih sibuk sama kuliah, ngejar, apalagi ada tugas-tugasnya banyak, deadline-nya aduh gila-gilaan. Sampai aku larut-larut malam masih masih nongkrong tuh di laptop. Jadinya kayak ya sorry banget nggak bisa aktif di YouTube. Belum juga buat waktu ngeditnya kan juga agak lama tuh. Nah, ini dapat tambahan info lagi nih dari sang master Wijian. Jadi waktu bikin masak balado terong ini, boleh kalian tambahin bawang putih sama bawang merah. Itu bisa ditambahin bawang merah sama bawang putih. Tapi kalau di sini aku nggak pakai. Jadi cuma pure tomat sama cabai sama ikan teri ini. Nah, oh ya sama terasi, nanti kita belakangan kasih terasi. Dan aduh berceceran. Nah, ini kan sekarang kalau bisa kalian lihat tanganku bisa dua-duanya nongol di kamera. Bahkan kepalaku ini bisa nongol. Nah, halo. Nah, sebenarnya itu juga aku ini sudah dapat ya punya alat baru buat ngevlog ya, lumayan lah, tripod ya. Kan kalian juga udah tahu, udah pernah tak ceritain kalau GorillaPodku itu patah bagian holder U-nya. Jadinya itu agak ya nggak bisa ngevlog ya, walaupun bisa sih pakai kamera terus dipegangin tangan, cuma kan pegel tuh tangan, harus gini terus kan. Wah, kalau ada GorillaPod atau tripod kan agak enak tuh, agak enteng. Nah, itu alasannya. Dan kemarin juga habis UTS dan ini sudah selesai, dan ini lagi waktu kosong, waktu sejenak, waktu istirahat sebentar. Nah, ini sudah selesai potong terongnya udah dipotong kayak gitu tadi ya guys, teman-teman. Terus ini ada ikan. Nah, ikan asin ini buat ikan teri ikan asin atau ikan teri ini buat apa sih bang? Ikannya itu nanti ketika masak ini ikan ini fungsinya tuh sangat berperan penting ya teman-teman. Jadi kayak ini tuh jadi kayak perasaan nikmatnya. Nah, coba deh nanti mungkin kalian juga coba sendiri di rumah, kalian masak balado terong tanpa ikan asin sama dikasih ikan asin, itu rasanya bakal beda. Kalau pakai terong biasa, nggak pakai ikan teri, kalian masak itu rasanya bakal ya kurang greget gitu loh, kayak kurang. Nah, tapi ketika kalian kasih ikan asin, waduh rasanya nikmat banget guys. Bener-bener kalian bakal
pengen nambah lagi dan nambah lagi. Nah, kita geser ke sebelah lagi nih. Nah, ini kan tadi udah ini ada tomat, ada cabai rawit sama cabai keriting, ini direbus dulu sampai apa? Nah, sampai airnya ini menyusut. Nah, ketika kalian rebus tadi, pastikan rebusannya itu kalian bikin kayak penuh, jadi kayak tomat semua bahan-bahan ingredientnya ini buat sambalnya ini sampai bisa tenggelam semua, jadi kayak udah ketutup air gitu loh. Nah, ketika setelah itu kalian rebus, tunggu sampai airnya menyusut, bahkan nanti mungkin sampai ya agak kering ya kayak kering gitu. Nah, habis itu nanti diulek. Nah, sebenarnya sambil nunggu ini sebenarnya tuh terong sama ikan terinya tuh digoreng, cuma karena ini kompornya yang bisa nyala satu, yang satunya agak ekstrim juga. Nah, kita coba dulu soalnya kadang-kadang agak ekstrim nih. Nah, sebenarnya itu bisa ini disambi dulu ketika sambalnya lagi direbus sampai kering. Nanti ini goreng dulu. Nah, oke, nggak bisa. Berarti kita tunggu ini sampai menyusut dulu. Oke, nah akhirnya ini ternyata kompor sebelahnya bisa nih teman-teman, bisa buat dinyalain nih. Biasanya tuh mati. Bahkan nanti buat starter awalnya tuh memang agak-agak blup, nah, kayak ya mengagetkan gitulah ya. Nah, jadi pertama-tama ini minyaknya segini ya, agak banyak karena ini kan mau goreng terong, jadi biar lebih cepat, jadi sekaligus banyak gitu. Nah, digoreng, ya gorengnya hampir setengah matang aja, karena kan nanti kan juga digoreng lagi tuh sama sambalnya. Nah, kenapa nih aku bikin konten begitu I'm back kok langsung masak-masak, bukannya nongol dulu kayak orangnya. Nah, karena kebetulan tadi tuh sebenarnya aku kelupa, kemarin malam tuh sebenarnya ditugasin buat masak. Hari ini tuh masak terong ini, balado terong, cuma aku lupa. Karena tadi sempat ditinggal dulu buat workout, terus mandi. Terus tadinya mau bikin masak mie, tapi begitu mamaku bangun terus dibilang, "Loh, kok nggak masak?" Langsung, "Oh iya, aku lupa. Kan ditugasin masak, tapi ini aku malah bikin mie." Nah, akhirnya aku nggak jadi bikin mie, terus akhirnya masak terong. Nah, mumpung juga sudah ada konten buat dikontenin, ada bahan-bahan makanannya. Nah, akhirnya selain masak aku bikin konten nih. Nah, kan juga belum ada nih konten masak tentang balado terong. Ya memang mungkin banyak di video-video di luar sana mungkin udah agak lama menguploadnya, sudah banyak. Nah, ini kan juga sekalian aku bikin konten. Nah, mungkin barangkali juga di video-video di tempat-tempat lain itu belum ada tips-tipsnya lainnya, ataupun ya ada yang kurang, atau mungkin ini ada cara-cara yang lebih beda lagi. Nah, aku bikin. Jadi ini juga mungkin aku barangkali ada tips-tipsnya buat masak. Nah, barangkali kan juga ada yang nonton nih kan calon bapak yang pengen masak, yang bisa masak mungkin kedepannya buat masakin keluarganya, atau mungkin calon istri yang pengen masak. Nah, ini bisa belajar dari sini nih. Nah, ini ada tipsnya juga ketika masak. Nah, ini kan lagi goreng nih, kan ada terong sama ikan yang digoreng. Nah, sebenarnya tahap pertama itu yang digoreng adalah terongnya, bukan ikannya dulu. Kenapa? Nah, ini kan terong ini kan nggak terlalu amis ya ketika digoreng. Nah, ini jadi biar nggak, kalau misalnya dibalik nih, ikannya dulu yang digoreng baru terongnya, nah nanti terongnya jadi amis. Ya memang walaupun nantinya akhir-akhirnya itu digabung, dimasaknya dibarengin, tapi nanti rasanya bakal ya agak beda lah pokoknya. Terus tips biar makanan enak itu yang pasti adalah rasanya enak, iya, bumbunya pas, pasti iya. Terus bahan-bahan makanannya itu harus bersih, harus dicuci, kualitasnya juga pasti harus bagus. Nah, itu menentukan suatu masakan itu menjadi enak. Terus yang terakhir, ya mungkin terakhir. Memang ini agak bukan ya, semua orang pasti tahu ya bumbu rahasia ini ya, mood kalian ketika masak. Ketika mood kalian bagus, masak tuh pasti nanti jadinya enak. Ketika nanti misalnya ya, kalau coba deh, mungkin kalian juga coba eksperimen. Kalian masak dalam keadaan sedih, dalam keadaan marah, dalam keadaan senang, nanti kan rasanya beda. Nah, itu memang kadang aku terjadi. Nah,
tips berikutnya adalah nih. Nah, terus yang berikutnya ini cabe. Nah, ini kan cabe kan yang bagian pucuk hijaunya ini kan ada nih. Nah, ini kalian kalian patahin aja. Nah, jadi kayak gini. Nah, nanti direbus aja gitu, direbus. Tapi sebelumnya dicuci dulu ya. Nah, ini nggak bakal kepake. Oke, teman-teman. Nah, itu terongnya sudah bisa kalian lihat sudah mulai berwarna berbeda. Nah, ini segera diangkat karena ini bisa dikatakan udah cukup lah ya, cukup buat setengah matangnya. Dan ini kompor sebelahnya. Bentar, maaf banget nih kalau suaranya agak jauh karena ini aku kameranya tak taruh di tempat yang lain karena ini sudah mulai sulit tingkat kalau misalnya buat direkam sama buat masak. Aduh, salah mangkok nih. Nah, selanjutnya ini ikan terinya digoreng. Gorengnya jangan kelamaan ya teman-teman, jadi nanti bakal aku kasih tahu kayak gimana. Nah, ini juga termasuk tipsnya buat masak terinya, sampai seberapa tingkat kematangannya. Karena ikan asin tuh nanti cepat matangnya, nanti tunggu warnanya sampai ya kuning kecoklatan gitu. Nah, itu tipsnya. Terus, nah sambelnya ya, bahan-bahan buat sambelnya itu sudah jadi. Jadi kira-kira gini ya, tadi kan airnya agak penuh kan, nah ini sekarang udah tuh, agak berkurang airnya, nah sudah agak kering, nah terus gitu ya. Nah nanti ini diulek. Nah mungkin aku bagian nguleknya nggak aku rekam karena nanti takutnya belepotan atau muncrat-muncrat pas diulek. Nah ini kalian agak buat ikan asinnya itu harus dibolak-balik karena memang cepat matangnya. Dan nih ada tips baru, tips lagi nih, mungkin barangkali juga teman-teman ada yang sudah tahu atau mungkin barangkali teman-teman yang baru tahu. Nah ini bisa nih. Jadi kalau ketika kalian goreng ikan, minyak bekas ikan buat goreng ikan itu nggak bisa dibuat goreng lain-lainnya kecuali memang kalian maksa. Sebenarnya itu ya kalau kalian pengen dapat rasa yang enak buat suatu masakan, misalnya gini, minyak bekas telur dipakai buat goreng ayam, oke, enggak apa-apa, it's okay. Cuma ketika kalian goreng ayam pakai minyak bekas goreng ikan, nah itu nanti rasanya bakal nggak karuan, bakal kacau banget deh. Jadi ya amis ya pokoknya rasanya sangat-sangat unik lah. Nah nih kalian bisa lihat ikannya kayak kurang lebih ikan asinnya segini ya. Nah ini bisa langsung diangkat aja, jadi kuning keemasan atau kecoklatan. Dan ya kan waktu mungkin teman-teman sudah yang ngikuti nih dari videoku yang pertama untuk konten masak-masak, kan yang pertama itu kan konten masak-masak ya cemilan atau ya buat jajanan iseng-iseng. Nah terus berikutnya itu kan menu Eropa, Italia, bikin apa itu kemarin, spaghetti carbonara. Nah sekarang masak bagian Indonesia, jadi menu lokal, sederhana kan, kalau kalian lihat ini sederhana banget, bener-bener masaknya simple. Bahan-bahannya cuma apa coba, terong, ini apa, ikan asin, cabai merah keriting, cabai rawit, terus tomat, udah gitu doang. Kalau pengen kasih bawang merah atau bawang putih terserah kalian, bebas. Cuma kalau aku nggak pakai. Nah kenapa nih, mungkin yang juga udah ngikutin kontenku lama atau mungkin ada yang baru join, baru ngeliat atau bahkan baru subscribe, mungkin ngeliat sampai iseng-iseng lihat ke menu-menu bawah-bawahnya sampai sekarang. Loh ini orang kontennya apa sih sebenarnya, nggak jelas antara motor, masak-masak atau apa. Nah sebenarnya ini ya apa yang bermanfaat aku kontenin. Jadi barangkali kan teman-teman ada kayak gini masak nih, mungkin masak balado terong kayak gimana sih. Nah kan aku ketika bikin video ini kan kalian bisa tahu nih bahan-bahannya, cara masaknya. Ternyata kan kalau mungkin lihat, wih simple ya ternyata ya masaknya. Nah kan lumayan bermanfaat. Terus kalau motor itu memang dari sebelumnya itu memang konten tua dan konten yang sangat berjasa buat mengantarku ke dunia YouTube ini. Karena itu yang satu-satunya yang bikin aku pede buat bikin YouTube itu konten motovlog. Nah bang, kapan bikin konten motovlog? Bersabar dulu, karena konten buat motovlog kalau sekarang ini memang aku agak kesulitan karena mountingnya belum ada. Ikan asinnya sudah selesai digoreng. Nah warnanya kurang lebih kayak gini ya teman-teman ya, keemasan gitu, kelihatan enggak? Nah,
kelihatan ya. Nah, mungkin kayak gitu, kuning keemasan atau kecoklatan. Oke, nah ini sudah mulai tahap terakhir teman-teman. Setelah tadi melewati beberapa rangkaian cara memasak, dari goreng, rebus sambelnya dulu, terus goreng ikan asin sama goreng terongnya. Nah sekarang ini adalah tahapan terakhir, yang mana sambelnya ini sudah diulek. Aduh, ini malah jadinya keterang kalau kena sambel apa, kena lampu sambelnya. Ya, bentar deh. Aduh, gimana sih cara? Nah, aduh, nah kayak gitu ya. Jadi diulek. Tadi waktu nguleknya memang nggak aku rekam karena memang benar-benar kesulitan nantinya. Karena itu kan harus aku megangin, harus pakai dua tangan. Yang satu megangin cobeknya, yang satunya buat ngulek. Dan kadang nanti pas ngulek itu tomat sambal itu kadang muncrat-muncrat. Nah jadi tipsnya buat ngulek ini, misalnya ya, ini kan karena bahannya tadi kan sambalnya takarannya cuma 12, 7 sama 2. Nah kadang kalau masak itu aku kadang kalau misalnya ada yang pengen pedes banget terus terongnya banyak, nah itu kan sambalnya banyak, lebih banyak lagi tuh, butuh sambal lebih banyak lagi, cabai lebih banyak lagi. Nah itu ketika kalian mau ngulek pastikan tahapannya dibikin tahapan aja, jadi nggak sekaligus diulek jadi satu kayak gini. Apalagi cobeknya kalau kecil gini kan malah nanti jadinya banyak yang tumpah jadi kebuang. Jadi dibikin kloter-kloter aja buat nguleknya. Nah ini tahap selanjutnya adalah goreng. Waduh. Nah tuh bisa, sambalnya tuh sebenarnya bisa di blender, cuma diulek tuh lebih nikmat lah. Tips selanjutnya ketika ini sudah mulai final, udah goreng sambelnya, terus nanti tinggal digoreng lagi antara terong dan terinya. Nah minyaknya tuh nggak usah banyak-banyak, jadi secukupnya aja, mungkin bisa sedikit. Karena kenapa? Yang pertama itu nanti terong itu sebenarnya itu bawa minyak juga ketika goreng, jadi nanti ya kalau kalian suka makanan yang agak oily gitu, agak berminyak gitu ya it's okay. Kadang ada yang agak gimana gitu kalau minyaknya kebanyakan, jadi butuh yang kayak agak-agak minyaknya sedikit. Nah jadi terserah kalian sebenarnya minyaknya, tapi kalau aku biasanya kira-kira untuk api, takaran apinya seberapa nih bang? Nah sebenarnya sedang aja, jangan kegedean. Kalau kegedean nanti cepet gosong. Nah ini terongnya dimasukin, terongnya udah masuk. Selanjutnya ikan asinnya. Nah ini kan karena sudah ada ikan asin, nah mungkin nanti namburin garamnya dikit-dikit aja, dikit, karena kan sudah dari ikan asinnya aja kan sudah asin. Ya teman-teman, sudah jadi balado terongnya, balado terong plus ikan asin. Rasanya tadi sudah sempat dirasain, udah sempat dicicipin, agak asin. Terus tadi ditambahin gulanya sedikit aja karena jangan kebanyakan. Kalau kasih gula kebanyakan rasanya bakal kacau. Terus sebenarnya, nah tips terakhir adalah ketika kalian selesai masak, pastikan semuanya harus dibersihin ya teman-teman. Nah itu harus dibersihin. Jadi jangan hanya masak aja, jangan hanya dimakan aja, tapi juga harus dibersihin apa yang sudah lakuin di dapur. Itu tips yang memang harus penting, kalian juga harus lakuin. Nah sudah cukup sekian dari video dari aku tentang masak-masak balado terong, makanan khas Indonesia. Nah mungkin kalian barangkali nanti kedepannya atau nanti bisa komen di video ini buat kasih tahu bang masak ini. Nah barangkali nanti juga mungkin kalau misalnya aku nggak tahu menunya, nanti kalian bisa kasih tahu nih menunya, mungkin ke DM ke Instagramku atau mungkin komen di YouTubeku apa aja sih yang bahan-bahannya, ingredientnya, terus cara masaknya. Nah itu kalian bisa banget kasih tahu ke aku, dan jangan lupa komen selanjutnya aku harus masak apa dan harus ngontenin masak apa. Dan ya videoku sudah selesai, dan so thank you banget dan teman-teman udah menonton video cara memasak balado terong, makanan simple banget dimasak dan kalian bisa tiru, dan kalian bisa buat gaya-gayaan kalau aku bisa masak. Nah oke. Dan sorry banget juga yang kali ini aku akhir-akhir ini jarang upload video
dan akhirnya aku bisa I'm back lagi, dan nanti aku bakal upload video lagi, rajin bikin konten lagi. So jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe my channel Buana Popin. So enjoy nonton videoku selanjutnya. I'm Cakra Buana and see you in next video. Aku Wong Semarang, bar dhisik, Bali dhisik. Boom. Ya, ini jadi behind the scene. Nah, ini karena mungkin dari tadi nggak nongol orang yang bikin video. Nah, ini sekarang muka aku nongol lagi dan ya semakin membulat begitu aktif lagi di YouTube, dan ini kumis mulai tumbuh padahal sudah aku kerok nih padahal. Oke, kok jadinya kepala dong ya yang nongol. Nah nih, nah bajunya agak-agak kayak gembel ya, karena ya akhir-akhir ini memang agak stres memikirkan banyak ujian, terus banyak tugas-tugas yang harus diselesain, dan ini sampai pro bolong nih kaosnya. Ya, oke teman-teman, so bye bye.